Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue, channel Dian, channel yang baru buat dirilis, tapi nggak apa-apa, yang penting asik. Welcome back to my channel. Akhirnya setelah sekian lama gue upload video baru lagi. Temanya masih sama sih ya, masih cerita-cerita kayak yang kemarin. Cuman kali ini gue yakin banget ceritanya bikin lu naik hitam, naik darah. Karena gue waktu ngebahas, waktu nyari-nyari ya soal kisah ini, gue tuh udah kesel banget. Sampai naik ubun-ubun nih darah gue. Karena masa ada nih ya orang tua yang tega banget sama anaknya, nelantarin anaknya sampai anaknya tuh kurus kering gitu. Mending atuh dua anaknya banyak banget, kalah sepak bola kalah tuh. Sepak bola kan 12, lah ini 13 anaknya. Ditelantarin semua, kagak diurus. Coba tuh. Jadi gue bakal bahas tuntas keluarganya Turpin ini dari awal sampai akhir ya. Tapi sebelum itu, pastiin kalian udah klik tombol subscribe dan juga lonceng notifikasi supaya kalian tuh gak ketinggalan nih kalau gue tuh udah upload video baru ya. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Ya, jadi David Allen Turpin ini adalah seorang laki-laki yang sangat pintar, di mana dia tuh sudah mendapatkan gelar insinyurnya dia setelah dia menyelesaikan kuliahnya yang jurusan IT di Virginia Tech. Nah, setelah lulus juga dia langsung mendapatkan kerjaan nih, nggak cuma satu, tapi 2 kerjaan sekaligus, di mana dia langsung bekerja di 2 perusahaan sekaligus pada tahun 1979. Ya, jadi bisa dibilang si David ini seorang laki-laki yang udah mapan ya, di mana dia itu udah pinter, berkecukupan pula kan, karena dia itu udah kerja di 2 perusahaan tuh sekaligus, yang nggak main-main tuh perusahaan. Nah, sedangkan Louis Anna Turpin yang lahir pada tanggal 24 Mei 1968 ini beda jauh nih kehidupannya, jomplang malah. Bisa dibilang hidupnya si Louis ini tuh memprihatinkan ya, karena dimana dia tuh dari kecil aja udah dijual nih sama ibu kandungnya sendiri, sama seorang kakek-kakek. Dan gak cuma Louis aja nih, ternyata saudara perempuannya si Louis yang bernama Tessa juga ikut dijual loh sama ibunya. Jadi dijual, ibunya dapat duit buat menafkahi anaknya. Nah tuh gimana ceritanya? Jadi Nah, jadi mereka ini dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, jadi kayak ibarat kata si Louis sama si Tessa ini kayak tulang punggung kan. Padahal masih ada tuh maknya, kalau emang mau ngejual gitu ke aki-aki, kenapa nggak maknya aja ya? Kenapa mesti anaknya yang masih kecil coba? Kan itu membuat dari kecil tuh kayak psikisnya tuh, mentalnya tuh udah terganggu pasti kalau udah kayak gitu tuh. Aja, ntar dulu. Nah, jadi singkat cerita nih dia ketemu dan srek lah tuh ya kan, pacaran sampai akhirnya dia memutuskan untuk menikah. Nah, tapi sayang nih niat mereka untuk menikah ini ditentang sama keluarga mereka, jadi kayak nggak setuju gitu, nggak ngerestuin. Sampai akhirnya mereka ini memutuskan untuk kawin lari di tahun 1985. Nah, makanya ya kan ada tuh orang bilang kan, ridho Tuhan, ridho Allah tuh ridhonya orang tua. Kalau orang tua udah kagak ngeredoin, kagak ngerestuin, temboto ya jangan. Ini jadinya begini nih, jadinya nanti jadi kayak mereka nih. Makanya kalau dikata jangan dah. Oke, jadi dari tahun 1988 sampai 2015 itu mereka udah memiliki anak 13. Di antaranya 10 perempuan, 3-nya laki-laki. Coba 13 anaknya. Ini gue bingung nih, kan dia tuh nggak bisa nih ya ngurus anak ya kan, sampai anaknya tuh ditelantarin kayak gitu kan, kayak nggak pengen punya anak. Tapi kenapa doyan ya? Apa 13 anak lu, coba 2 tahun sekali gue rasa itu dia bunting ya. Ya, jadi sekarang kita langsung masuk ke kronologinya, gimana kok bisa sampai ketahuan nih dia tuh menganiaya anak-anaknya. Jadi pada tanggal 14 Januari 2018, salah satu anak dari Turpin ini tuh kabur dari rumah. Nah, abis dia kaburin, dia teleponin 911 nih. Dia telepon polisi, ngelaporin kalau dia itu dan saudara-saudaranya ini mengalami siksaan. Nah, ngedenger kabar dari anaknya si Turpin ini, akhirnya polisi langsung OTW nih ke rumahnya kan, ngecek bener apa enggak nih ya kan. Nah, pas polisi datang ke rumahnya, pas ngecek, bener aja di sana mereka menemukan belasan anak yang benar-benar kelihatan memprihatinkan, di mana badannya itu sangat-sangat kurus kayak orang yang kekurangan gizi, dan 3 diantaranya itu kakinya dirantai gitu, dirantai kayak yang dipasung gitu, dirantai. Nah, nggak cuma itu, mereka juga mencium bau yang sangat menyengat ya di ruangan itu,
yang berasal dari kotoran-kotoran anak-anak itu sendiri. Jadi kayak yang anak-anak ini tuh udah pipis, pupinya tuh di mana-mana, entah itu di tangga, di lantai, dan nggak dibersihin selama bertahun-tahun. Kebayang nggak tuh baunya kayak apa? Nah, setelah polisi ini melihat keadaan yang kayak gitu, polisi langsung mengevakuasi ke-13 orang anak ini dari rumah untuk dibawa ke rumah sakit. Jadi untuk dirawat dulu di rumah sakit. Dan polisi pun langsung mengusut tuntas kasus si keluarga Turpin ini, mencari tahu siapa sebenarnya orang yang menganiaya ke-13 orang anak ini. Nah, setelah diusut-usut nih, ternyata tidak lain dan tidak bukan, ya, bapak sama emaknya sendiri yang ngelakuin itu ke anaknya, yang udah menganiaya dan memenjarakan anaknya di dalam rumah itu selama bertahun-tahun. Nah, jadi semua anak-anaknya ini dari lahir emang nggak dibolehin keluar-keluar tuh, nggak dibolehin main keluar, sampai-sampai mereka ini tuh nggak disekolahin sama emak bapaknya. Jadi didiemin aja gitu di rumah. Dan mereka juga terbilang nggak bisa mengurus anak. Kenapa gue bilang nggak bisa mengurus anak? Karena ke-13 orang anaknya ini cuma dikasih makan sehari sekali. Itu pun makanan sisa atau makanan yang sudah basi-basi dikasih ke anaknya. Ya gimana anaknya kagak kurang gizi, udahnya kagak dikasih makan ya sehari sekali, dikasih makanannya yang begitu, makanan sisa, makanan basi. Ini udah naik ubun-ubun nih. Gua kesel nih gue ceritanya juga. Dan gak cuma itu aja, ternyata semua anak-anak ya, ke-13 orang anaknya ini hanya diperbolehkan mandi 1 tahun sekali sama orang tuanya. Lu bayangin, udahnya lingkungan begitu kan, pupi-pupi semua, bau, udah pipis di mana-mana kan, kagak mandi-mandi pula, setahun sekali mandinya. Lu bayangin, apa kagak numpuk itu daki, udah tebel segini kali gue rasa nih dakinya. Lah kaum-kaum yang kayak gue aja nih ya, kaum-kaum susah mandi, itu sehari sekali, paling enggak 2 hari sekali. Nah itu juga gue udah diaru-aru sama mak gue ya. Nah ini setahun sekali, apa kabar itu baunya? Kekejaman gak sampai situ aja guys. Karena apa? Karena si David ini, ayahnya ini sempat mencabuli anaknya sendiri. Dan itu diketahui sama istrinya si Louis. Ada modelan orang tua begini ya, gue bingung dah. Nah ini namanya nih orang tua yang durhaka nih sama anak nih, bukan anak durhaka sama orang tua nih, bukan. Kebangetan banget ini mah, ya Allah. Dan si Louis sama si David ini juga memberikan alasan kenapa mereka ini masuk anaknya, ngerantai anaknya. 3 anaknya itu dirantai kenapa? Karena menurut dia ini bandel dan susah buat dibilangin. Jadi sering lari-larian ke liling rumah gitu, makanya dirantai. Namanya anak kecil ya wajar dong. Nah dia di sini kelihatan nih, dia tuh nggak siap buat jadi orang tua, nggak siap buat jadi emak sama bapak, belum siap dia. Tapi nggak pedulian banget, bikin mulu sampai 13, gue bingung. Nah setelah bukti-bukti itu pun terkumpul, akhirnya si Louis dan si David ini dibawa ke kantor polisi untuk diselidiki kan, untuk dimintai keterangan. Dan akhirnya David dan juga Louis dinyatakan bersalah atas 14 tuduhan kejahatan dengan hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 25 tahun. Ini ya, jadi gue gak ngerti lagi kenapa ada orang tua yang begininya sama anak ya. Jadi kita ambil kesimpulan aja, ambil garis besarnya, ambil nilai positifnya aja. Ya kalau kita belum siap buat berkeluarga, belum siap buat punya anak, jangan doyan buat bikin lah. Aku bingung ngomongnya. Karena gimana ya, namanya anak ya, kita punya anak itu kan suatu titipan gitu loh, buat kita jaga, buat kita rawat, bukannya ya disiksa, ditelantarin kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian udah punya anak, ya udah siap nggak siap gitu, harus bisa menjadi seorang ibu yang ngebimbing, seorang orang tua yang bisa ngomong anaknya, nuntun anaknya ini dari nggak tahu jadi tahu gitu loh, bukannya jadi telantarin begitu aja, dibiarin gitu aja. Karena bener dari cerita ini, ini bener-bener kayak orang tua tuh nggak ada akhlak.
kok bisa sebegitunya sama anak ya, sampai yang gak gue habis pikir itu dikasih makan 1 kali sehari dan itu makanan yang udah sisa. Udah gitu juga dia dikasih mandi itu cuma sekali dalam setahun. Lo coba lu bayangin. Gue heran kok bisa ada sepasang orang tua yang kayak gini gitu loh. Ya jadi segitu aja cerita dari gue, semoga kalian bisa ngambil nilai positif dari cerita gue ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir, dan terus support channel gue, oke? And see you in my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.